saya? Tepuk tangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada acara-acara yang tentunya bermanfaat dalam rangka hari jadi WHDI DKI Jakarta yang ke-36. Kali ini tentunya tidak menyia-nyiakan momentum yang sangat luar biasa kali ini, yaitu dengan mengadakan seminar yang berkaitan dengan UMKM. Dan terkait hal tersebut kami akan hadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten tentunya di bidangnya, yang akan membawakan seminar UMKM dengan tema melalui pemberdayaan UMKM kita cegah kemiskinan ekstrim, yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, pada Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alo. Kami persilahkan. Kembali kami akan mengundang yaitu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alo, yang akan didampingi oleh Ketua WHDI Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ninyoman Rai Sumawati. Kami persilakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, ibu-ibu. Baik, sekali lagi selamat datang Ibu Ratu yang sesaat lagi, karena baru saja tiba ternyata ya. Nanti kami mohon dari WHDI untuk memberikan sedikit penjelasan tentunya berkaitan dengan seminar kali ini, yaitu seminar UMKM dengan tema yang sudah kami sampaikan, yaitu melalui pemberdayaan UMKM kita cegah kemiskinan ekstrim. Kepada Ibu Ketua WHDI DKI Jakarta kami persilakan untuk menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang telah hadir. Kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada MC. Kami selaku Ketua WHDI DKI menyapa terlebih dahulu karena Bu Ratu baru datang. Jadi yang tentunya kami awali dengan salam selamat datang yang terhormat Bapak Biro Digmental yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Herman. Yang kami hormati Ibu Elizabeth Ratu Alo, beliau adalah Ketua Perindustrian Perdagangan KUMK Provinsi DKI beserta dengan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum WHDI yang dalam hal ini dihadiri oleh Bu Arisuta, rekan kami, dengan juga jajarannya. Yang kami hormati penasehat WHDI, dalam hal ini hadir Bu Putu Mulyadi. Yang saya hormati Bapak Putu Jaya selaku Pembimas DKI Matur Susumo. Yang saya hormati seluruh organisasi keumatan yang ada di wilayah DKI, baik Suka Duka, PHDI, dan juga BDDN yang hadir di dalam sini Pak Ketua Tike. Demikian juga yayasan-yayasan yang hadir pada kesempatan ini, dari Yayasan Mandira Udayake, Yayasan Fitra Yatnya, dan Yayasan Pertiwi Bilase. Demikian juga saya ucapkan selamat datang kepada para ketua Suka Duka wilayah se-DKI yang hadir pada hari ini. Demikian juga yayasan dari staf Dharma Nusantara. Terima kasih sampun hadir. Demikian juga kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh ketua WHDI wilayah yang juga hadir beserta
beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya tidak panjang awal menyambut ini karena nanti akan dilanjutkan adalah seminar yang lebih penting, yaitu melalui pemberdayaan UMKM kita cegah kemiskinan ekstrem yang akan disampaikan oleh Insinyur Elizabeth Ratu Rantai Alo MMMSI sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan KUKM Provinsi DKI Jakarta. Dan saya perkenalkan beliau ini sangat luar biasa, sangat mensupport kegiatan program-program UMKM di DKI, tidak hanya di lintas sosial keagamaan, jadi seluruh kegiatan UMKM di DKI berada di bawah koordinasi beliau. Dan ibu-ibu perlu diketahui juga, bapak-bapak juga harus mengetahui bahwa di DKI beliau siap untuk mendampingi, siap untuk mengguiden, siap untuk pada hari ini membuka entrepreneur yang sudah terdaftar hari ini 30, nanti dipersilahkan beliau sudah mengajak stafnya untuk memandu bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, untuk mencegah kemiskinan sehingga para wanita nanti mampu secara ekonomi mandiri, cerdas, kreatif sesuai dengan tema yang kita laksanakan. Terima kasih Ibu Ratu sudah berkenan hadir pagi-pagi, kami todong dalam waktu seminggu kami mendadak programnya Ibu, jadi kami tidak sopan. Ibu mohon maaf tidak menghadap kepada Ibu untuk agenda-agenda selanjutnya, dan nanti pada hari ini beliau akan memberikan kebijakan-kebijakan teknis dan program-program yang berkaitan dengan di kepemerintahan DKI, dan kami selaku bagian dari ormas sosial kemasyarakatan di DKI akan selalu berusaha untuk mensinergikan, berkolaborasi dengan seluruh umat yang ada di DKI sehingga kami bisa mendukung kegiatan-kegiatan program dari pemerintah yang ada di DKI, dan dengan senang hati Ibu apabila kami nanti bisa dilibatkan dalam berbagai programnya. Kami siap. Kami silakan tepuk tangan kepada Ibu Ratu sama Pak Herman sebagai Biro Dikmental yang selalu mensupport. Mudah-mudahan nanti saya dapat hibah ya Pak ya. Terima kasih, kami beri waktunya kepada Ibu Ratu untuk melanjutkan mengisi program sebagai narasumber yang memberikan pencerahan kepada kami ibu-ibu di DKI sehingga ibu-ibu kami berdaya dan punya kemampuan untuk menjaga ekonomi, membantu ekonomi keluarga di samping sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih, kami tepuk tangan ibu-ibu. Kami tutup dengan permesanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, rahayu, senang sami, om, santi santi om. Baik, kami persilakan kepada Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rantai Alo selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan seminar pada kesempatan pagi hari ini dengan tema melalui pemberdayaan UMKM kita cegah kemiskinan ekstrim. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Biro Dikmental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh sahabat kami Bapak Herman. Yang terhormat Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia Ibu Wikanti Yogi atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Provinsi DKI Jakarta Ibu Ninyoman Rai Sumawati. Ketua Umum Badan Dharma Dana Nasional Bapak Ketut Wartika atau yang mewakili. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI DKI Jakarta Bapak Ida Bagus Yudi Arnawa. Ketua Sukadana Hindu Dharma Jakarta Raya atau yang mewakili. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi DKI Jakarta, dan tentu semua para ketua dan anggota yayasan dan lembaga
Hindu Provinsi DKI Jakarta yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta para tamu undangan yang saya hormati dan ibu-ibu yang cantik-cantik yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-36 yang diperingati dengan tema membangun wanita cerdas, berdaya dan mandiri menuju generasi emas dan Indonesia maju. Semoga wanita Hindu Dharma Indonesia, khususnya WHDI Provinsi DKI Jakarta, semakin maju menjadi organisasi yang menginspirasi dan berdampak baik bagi anggota, organisasi, dan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu semua, saya mendapatkan tugas dari Bu Raya untuk memperkenalkan tentang platform Jakarta Entrepreneur, dan saya mengingat bahwa saya sudah pernah hadir di sini dan kali ini adalah yang kedua kalinya hadir di tempat yang sangat indah ini, tempat kita beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan semua dapat terlaksana dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semua, kami dari Pemprov DKI Jakarta mempunyai platform pengembangan kewirausahaan terpadu atau Jakarta Entrepreneur. Nah, saya juga menyampaikan salam hangat dari Pak Gubernur. Semoga kita semua bisa berpartisipasi dan bisa mengikuti program-program yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Next slide. Nah, apa itu Jakarta Entrepreneur? Nah, Jakarta Next ya. Jakarta Entrepreneur itu adalah merupakan sebuah platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Next. Ya, sekarang ini Jakarta Entrepreneur ini sudah mempunyai anggota 375.204. Jadi sudah sangat banyak yang bergabung. Nah, saya mengharapkan dengan pertemuan pagi ini, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang hadir yang ingin berentrepreneur agar bisa segera bergabung dengan binaan Pemprov DKI Jakarta. Hari ini saya dengan tim saya hadir, ada Bu Ana, Kepala Bidang Perindustrian, kemudian ada Bu Tias juga, Kepala Seksi Industri dari Jakarta Timur, karena ini adalah masuk wilayah Jakarta Timur, dan tentu pendamping kita Bu Tias ada ya. Nah, sudah siap untuk membantu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bergabung dengan Jakpreneur. Next. Nah, sekarang ini kita bisa melihat bahwa perempuan sangat banyak bergabung dengan Jakarta Entrepreneur. Ini ada 64,23% adalah ibu-ibu. Nah, kita juga bisa melihat di sini hari ini mungkin 80% yang hadir adalah ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Nah, kita bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh para ibu-ibu. Ada yang di kuliner, ada yang di warung sembako, ada fashion, ada kerajinan, dan semuanya itu mereka bergabung karena ingin mendapatkan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah. Next. Nah, ini adalah tahapan dari pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT yang biasa kami sebut 7 pas, 7 langkah pasti akan sukses. Ini paparannya Bu Ana diperbaiki ya. Ada 7 pas programnya tuh. 7 langkah pasti akan sukses. Nah, itu dimulai dari P1 pendaftaran, P2 pelatihan, P3 pendampingan,
P4 perizinan, P5 pemasaran, P6 pelaporan keuangan, dan P7 adalah permodalan. Nah, ini adalah program-program yang diampu atau kami bisa sediakan apabila Bapak Ibu ingin bergabung dengan Jakarta Entrepreneur. Nah, next slide. Mundur sekali lagi, mundur dulu. Maju lagi satu. Nah, di pendaftaran ini dibantu untuk mendaftar. Nah, hari ini buktinya kami sudah membawa tim kami untuk mendaftarkan siapa yang ingin bergabung. Nah, saya selalu katakan bahwa kita tidak hanya bicara tapi betul-betul dilakukan. Nah, kami sudah siapkan. Nah, yang boleh bergabung itu ada 2. Yang KTP DKI dan KTP non DKI. Nah, tetapi ada syaratnya. Kalau KTP DKI itu bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang dibiayai oleh APBD. Tetapi apabila KTP-nya non DKI tidak boleh menikmati APBD-nya DKI, tetapi bisa dibantu lewat kolaborator atau CSR dari perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian P2-nya itu pelatihan. Nah, pelatihan itu ada pelatihan teknis atau hard skill dan ada juga pelatihan non teknis atau soft skill. Nah, teknis ini apa? Contohnya diajarin memasak, diajarin menjahit, diajarin bikin souvenir. Nah, kemudian non teknis itu diajarkan bagaimana supaya bisa memajukan usahanya, bagaimana supaya bisa bertahan di tengah gempuran banyaknya produk ekspor, impor gitu. Nah, itu pelatihan. Nah, pelatihan ini diadakan di tiap-tiap kecamatan. Jadi ini sangat memudahkan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bergabung. Karena tidak perlu jauh-jauh datang ke balai kota atau datang ke kantor wali kota. Nah, contoh Bu Rai, di kecamatan mana tinggalnya Bu? Matraman. Nah, kalau Matraman berarti itu masuk kecamatan Matraman ya. Nah, jadi pelatihannya itu sekitar kecamatan juga. Nah, jadi tidak ada lagi alasan kepada masyarakat, waduh, ada pelatihan pemerintah tapi jauh sekali gitu. Nah, jadi ini mendekatkan. Jadi kami pemerintah mendekatkan diri kepada tempat tinggal dari Pak Ibu semua yang ingin bergabung dalam Jakarta Entrepreneur. Nah, kemudian ada pendampingan usaha. Nah, ini pendampingan usaha ini sesuai apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk meningkatkan skala usaha. Nah, contohnya yang memasak atau bikin kue. Nah, sekarang ini sudah akan dipersyaratkan undang-undang tentang halal. Nah, kenapa halal? Karena kita mayoritas muslim ya. Dan untuk supaya produk-produk UMKM itu lebih banyak yang beli, tentu harus disertifikasi supaya masyarakat-masyarakat yang ingin mengkonsumsi ada tidak raguan untuk membeli produk tersebut. Jadi kalau sudah ada logo halalnya, nah, mereka tentu akan langsung membeli. Nah, kita bisa lihat kalau ada produk beberapa dijembrengin di meja, ada yang bersertifikat halal, ada yang tidak, pasti masyarakat mayoritas itu pasti akan membeli yang bersertifikat halal. Nah, kemudian apalagi pendampingannya? Izin edar PIRT. Nah, kita juga bantu. Nah, bagi yang ingin punya izin edar. Untuk lebih tinggi kelasnya lagi ada izin MD. Nah, makanan dalam gitu ya. Nah, itu penting karena itu salah satu persyaratan untuk masuk di retail modern harus ada izin edar. Nah, kemudian kami juga memberikan pendampingan desain. Nah, di depan kita ini tadi saya melihat ada kue. Ada kue Mon Ami gitu. Nah, saya sampaikan kepada Ibu Ketua, apakah ibu-ibu WHDI ada yang punya usaha bikin kue atau kuliner? Oh, ada. Nah, kenapa tidak beli itu gitu? Nah, katanya kebetulan dibantu, jadi ya tidak enak kan kalau menolak bantuan. Nah, oke, enggak apa-apa. Nah, tetapi lain kali
kalau ada acara-acara di pura atau di komunitas-komunitas WHDI, kalau bisa kita beli produk-produk hasil karya dari ibu-ibu. Jadi ini selaras juga dengan program Bangga Buatan Indonesia dan mendukung UMKM. Ngapain kita membuat kaya perusahaan-perusahaan yang sudah maju, yang sudah besar? Harusnya dalam komunitas kita saling mengangkat gitu. Nah, kemudian ada pemasaran. Pemasaran itu P5. Nah, ini di Pemprov DKI kami sudah ada program namanya e-order. Nah, jadi kalau ada rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan yang harusnya disiapkan konsumsi, kami tidak boleh membeli kue seperti yang ada di meja hari ini. Karena itu bukan hasil karya UMKM. Kami harus beli produknya binaan yang sudah dilatih. Karena percuma kami menganggarkan biaya pelatihan kalau tidak dibuktikan membeli produknya ibu-ibu yang sudah belajar ber-UMKM. Nah, belum lagi sudah difasilitasi halal, difasilitasi kemasan. Nah, kemudian ada lagi satu fasilitasi yang saya belum sampaikan tadi, yaitu merek gitu. Nah, merek itu penting. Nah, pemerintah sudah sangat sadar bahwa harus melindungi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, jadi kami juga menganggarkan dari APBD untuk mendaftarkan merek-merek dari Bapak Ibu semua dari UMKM. Apakah itu mereka usahanya kuliner, apakah itu usahanya fashion, apakah itu usahanya craft. Nah, supaya suatu saat apabila usahanya UMKM itu sudah maju, tidak ada yang membajak hasil karyanya gitu. Ya, apalagi ya Bali sangat terkenal dengan seni. Nah, ya namanya karya seni itu mahal gitu. Nah, biasanya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena melihat bahwa produk ini sudah bagus, langsung aja mencomot. Kemudian dia branding bahwa itu hasil kerjanya, padahal dia nyontek hasil kerjanya UMKM. Nah, itulah kesadaran dari kami pemerintah untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keenam, pelaporan keuangan. Nah, sering UMKM ini, kenapa banyak UMKM yang tidak maju-maju, stuck di tempat? Nah, memang kendala masalah keuangan betul. Nah, tetapi sering usahanya itu maju, tetapi membuat laporan keuangannya itu tidak tertib. Kantong kiri ambil untuk modal. Kantong kiri juga kalau suami minta beli rokok, ambil lagi dari kantong kiri. Anak-anak minta jajan, sama juga ambilnya di kantong kiri. Padahal semuanya itu harus dibukukan dengan baik sehingga para UMKM bisa melihat usaha ini sudah sejauh apa keberhasilannya, modal berapa, untung berapa, harga bahan baku ini berapa, saya harus jual berapa. Nah, karena harus ada perhitungan COGS-nya. Nah, nanti kalau ikut pelatihan-pelatihan yang lebih lanjut akan diajarin bagaimana menghitung biaya dari sebuah produk. Dan ibu-ibu UMKM akan diajarin juga harus berapa kali untung dari harga modal. Karena sering ibu-ibu UMKM tidak menghitung tenaganya, bahwa beliau itu yang masak, beliau itu yang ke pasar, ya. Semuanya manajemen tukang sate, semuanya dikerjakan. Nah, akhirnya ibu-ibu merasa, wah, udah untung nih. Nah, padahal kalau dihitung-hitung sebetulnya rugi. Nah, seperti itu. Kemudian P7 adalah fasilitas permodalan. Nah, ini sering menjadi hambatan, tantangan juga yang namanya modal. Tetapi kalau produk itu bagus, lancar berputarnya,
untuk pinjam juga ke suami, ke anak, saudara, itu gampang sebetulnya kalau memang sudah bagus perputarannya dan pembukuannya bagus. Apalagi anak-anak kita sekarang, kalau kita mak-mak umpamanya minta dimodalin sama anak kita yang sudah kerja, nah kita kasih lihat anak kita, nih mama sudah bikin kue seperti ini, modalnya segini, untungnya segini, ya. Anak-anak muda zaman sekarang kalau make sense itu, oh iya ya benar nih, usahanya mama saya ini betul-betul menguntungkan gitu. Nah, dibanding kita berutang sama pinjol. Nah, dan kami juga hadir memfasilitasi karena ada Bank DKI, banknya Pemprov DKI Jakarta, yang bisa memberikan bantuan permodalan kurang dari 25 juta ya, maksimal 25 juta tanpa agunan. Apabila benar-benar usahanya ibu-ibu itu bisa mereka nilai bahwa betul bisa dikembangkan. Nah, hari ini ada Bank DKI, teman-teman dari Bank DKI hadir ya. Terima kasih Pak. Nah, tuh semuanya udah hadir. Nah, jadi apalagi yang menjadi tantangan hambatan untuk ibu-ibu di WHDI untuk bergabung bersama Jakpreneur. Ini benar-benar semuanya sudah hadir di tempat ini. Next slide. Nah, ini adalah program unggulan tahun 2024. Nah, ini ada pelatihan wirausaha baru industri yang mau belajar kuliner, mau belajar fashion, mau belajar kerajinan. Dan ini juga difasilitasi sarana prasarananya. Nah, contohnya yang mau belajar memasak setelah pelatihan diberikan blender, mixer. Nah, seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu sebelum lanjut. Ibu-ibu di sini apakah sudah ada yang pernah ikut pelatihan Jakpreneur atau sudah ada yang gabung? Tuh. Ada yang angkat tangan di sana satu. Tuh, ada yang sudah pernah, Bu? Sudah pernah dapat bantuan dari Pemprov? Belum? Oh, sudah. Nah, tolong ibu yang sudah pernah dapat bantuan maju ke depan dulu. Nah, mungkin masih ada mic nggak satu atau supaya ibunya cerita. Ayo Bu, ke sini. Nah, silakan Ibu sampaikan namanya, tinggal di mana, sudah pernah ikut pelatihan dari Pemprov atau belum, dan apa-apa saja yang didapatkan. Silakan. Om Swastiastu, saya Torsenawati dari Jakarta Utara dan bertempat tinggal di Rusunawa Marunda. Waktu itu ada pelatihan dari pemerintah yaitu kerajinan tangan. Saya ikut kerajinan tangan di situ dan karena kita mandek juga pernah ikut, jadi dapat bantuan juga. Waktu itu dapat bantuan untuk modal dan kita bersama teman-teman itu berusaha di situ, tapi karena mandek, karena kita kurang nyetorin gitu Bu, matanya kurang untuk promosikannya gitu, jadi mandek di situ. Tapi kalau misal nanti ada basar-basar kita mengikutin gitu Bu ya. Swastiastu, nama saya Ninik. Di sini saya terkenalnya Bu Agung Rawamangun. Saya sudah pernah ikut pelatihan UMKM di Kelurahan Menteng Atas selama kurang lebih 4 hari, full 4 hari. Setelah itu mendapat belajar masak Bu, kita belajar masak, terus kita peragakan cara menjualnya dengan harga sekian, modal sekian. Setelah itu dapatlah barang-barang berupa vacuum sealer, oven, blender, sama mixer. Sudah digunakan Bu buat bakar ayam. Terima kasih, itu aja. Saya mau tanya Bu, waktu dikasih alat Ibu bayar nggak? Enggak. Semuanya tidak bayar Bu, gratis. Hanya bawa KK dan KTP asli. Terima kasih ya.
Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan testimoni bahwa sudah pernah ikut pelatihan di DKI Jakarta. Nah, dan tadi ibu sudah menceritakan bahwa ikut pelatihan kuliner 4 hari, pulang-pulang dikasih blender, mixer, oven, dan sealer. Nah, jadi ini adalah bentuk dari pemberdayaan UMKM. Jadi pemerintah tidak hanya ngomong saja, tidak hanya sekedar melatih, tetapi memberikan juga sarananya. Nah, kenapa kami membuat program seperti itu? Karena banyak ibu-ibu yang sering mengatakan, wah ikut pelatihan di kecamatan ini, habis pelatihan kami tidak bisa praktek lagi di rumah, karena kami tidak punya modal untuk beli alat-alat itu, gitu. Nah, tadi sudah ada yang membuktikan bahwa sudah ikut dan benar-benar mendapatkan bantuan peralatan tanpa keluar 1 rupiah pun. Nah, terima kasih ya ibu-ibu yang sudah ikut. Nah, saya harapkan ke depan hari ini yang hadir maupun yang belum hadir tetapi ingin berentrepreneur, mau berusaha. Nah, tolong ibu-ibu semuanya dicatat bahwa yang ikut pelatihan yang namanya wirausaha baru, industri baru ini adalah ibu-ibu yang benar ingin menjadi pengusaha, bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar yang penting ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu yang lain, tetapi diberikan alat untuk memulai usaha. Bukan hanya untuk kepentingan di rumahnya sendiri, ya. Nah, karena nanti kami akan evaluasi alat-alat yang diberikan itu sudah sejauh mana dipergunakan. Nah, di sini juga ada fashion, menjahit. Nah, menjahit itu dikasih mesin jahit setelah ikut pelatihan. Saya selalu sampaikan bahwa mesin jahit ini diberikan bukan untuk, mohon maaf, jahit celana suami yang robek, jahit baju anak yang robek gitu. Nah, tetapi dipakai untuk berusaha, dipakai untuk cari uang. Nah, supaya ada peningkatan ekonomi keluarga. Nah, itu intinya. Jadi kami tidak melayani masyarakat ibu-ibu UMKM yang hanya mau menyalurkan hobinya saja. Itu tidak. Tapi mau berusaha untuk memberdayakan ekonomi keluarga. Nah, kemudian ada 5.040 desain kemasan dan pendaftaran hak merek, hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian ada 125 pendampingan digitalisasi. Nah, ini penting. Bagaimana menjual produk secara digital. Nah, kami juga mengajarkan batik Betawi bagi yang ingin belajar membatik. Nah, kemudian ada juga sertifikat halal gratis. Nah, ini halal gratis yang butuh audit. Tapi yang namanya self declare itu ada 1 juta UMKM yang bisa dibantu. Nah, apa bedanya audit dan self declare? Nah, kalau di audit itu biasanya makanan yang frozen. Nah, kemudian bahan bakunya dari daging-daging. Nah, itu diaudit. Jadi petugas audit datang ke rumah kita melihat satu persatu. Kemudian yang self declare ini lebih gampang. Nah, kalau yang audit tadi kadang dibayar 5 juta sama UMKM. Itu belum tentu jadi juga, belum tentu lulus. Nah, yang self declare bayarannya murah, 300 ribuan. Tapi itu juga dibantu pemerintah juga. Jadi UMKM tinggal mendaftar, kami datang untuk memeriksa. Nah, apa yang self declare itu? Contohnya kue. Kue itu kita udah tahu dibuat dari terigu, mentega, gula. Nah, yang penting UMKM-nya sudah bisa nulis bahwa gula yang saya pakai merek ini, nomor halalnya sekian. Mentega ini, merek ini, nomor halalnya sekian. Nah, itu sudah langsung dideklar dan kami akan bantu memasukkan dokumen itu dan mendapatkan sertifikat halal. Nah, kemudian ada pendampingan industri kreatif, membuat video, bagaimana membuat video untuk
kegiatan sehari-hari ataupun untuk usahanya. Nah, inilah Bapak Ibu semua program-program yang ada di Dinas Prindakop UKM. Nah, kami harapkan ibu-ibu nanti nih, mungkin tim saya hari ini bisa selesai mendata hari ini. Jadi Bu Ana, Bu Tias, jangan pulang ya kalau semuanya belum didaftar. Nah. Jadi sekali ketemu semuanya sudah didata, kami tinggal memfollow up nantinya. Next. Nah, ini nih yang penumbuhan wirausaha baru industri ya. Kenapa? Karena UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian masyarakat, umat gitu. Dan lebih tepat sasaran kalau kami juga masuk ke rumah-rumah ibadah seperti ini, ke masjid, ke pura, ke gereja gitu ya. Jadi tidak ada yang dibedakan. Siapapun yang mau berentrepreneur akan kami layani. Yang penting benar-benar punya semangat. Karena kalau kita sudah tidak punya semangat, buyar semuanya. Ya, begitu ya Bu ya. Next. Nah, ini pemasaran. Nah, pemasaran penting karena sering ibu-ibu sudah punya produk tapi tidak ada tempat dipasarkan. Nah, makanya itu kami membuat program Basar tahun ini kurang lebih 400 kali di seluruh DKI. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan atau sudah punya produk akan dikurasi. Setelah dikurasi akan ikut Basar nantinya. Ya, next. Nah, ini kenapa harus pakai kris? Nah, kris itu memudahkan. Dengan belanja cuma di tap bisa terrecord dan nanti ketahuan Bu Ratu belanja sama Bu Rai berapa, kapan belanjanya, apa saja yang dibeli. Nah, contoh di kantor saya kalau ada kegiatan UMKM banyak jualan, sering masih banyak sisa tuh produk UMKM tidak terbeli. Saya minta sama tim saya, tolong dong beli produknya UMKM kita, kasihan kalau dibawa pulang. Nah, sering ada yang bilang, oh sudah Bu, saya udah beli sekian, saya udah beli 500.000, saya udah beli 1 juta. Kalau mereka bohong, saya bisa lihat dalam dashboard, benarkah Bu Ana belanja hari ini. Nah, seperti itu. Jadi semuanya bisa terdeteksi. Itulah gunanya teknologi. Next. Nah, kami juga punya tempat pelatihan di Waduk Melati, namanya Jakarta Creative Hub. Nah, apabila ada kegiatan-kegiatan dari WHDI juga bisa dilakukan di sana, tetapi bersurat terlebih dahulu supaya kami bisa mengatur tempatnya. Nah, kami juga punya tempat di tempat kumpul kreatif di kecamatan-kecamatan, itu juga bisa dipinjam apabila ada kegiatan yang ingin dilakukan oleh ibu-ibu. Next. Nah, ini membatik ya. Nah, membatik ini sudah ada tempatnya di masing-masing kecamatan juga, di tempat kumpul kreatif. Nah, kalau ibu-ibu ingin belajar membatik, boleh meminjam tempat ini, tapi semua dikomunikasikan terlebih dahulu agar kami bisa mempersiapkan. Next. Nah, ini klinik IKM. Nah, jadi bukan cuma orang sakit yang ke klinik, tapi UMKM juga punya klinik gitu. Klinik industri kecil menengah. Jadi kalau ibu-ibu tadi ber-UMKM mau berkonsultasi untuk merek, nah, kami ada di tiap-tiap wali kota. Wah, ini merek saya seperti ini, bagaimana Bu, Pak? Nah, di situ kita akan coaching. Oh, jangan merek ini Bu, jangan merek ini Pak, merek ini sudah ada yang punya, jadi cari lagi merek yang lain gitu. Kemudian dibantu juga membuat logo mereknya seperti apa, desainnya dibantu, kemasan juga, contohnya kue kan bagus tuh kemasannya Mon Ami. Nah, kita akan buatkan bahwa harus dikemas seperti ini supaya laku di pasaran, supaya menarik juga. Nah, karena UMKM sering kue-kuenya itu memang enak, tapi kemasannya tidak mendukung, akhirnya tidak dibeli oleh masyarakat karena baru lihat aja kemasannya kayak gitu, itu pasti rasanya nggak enak, padahal enak rasanya, cuma kemasannya yang
membuat orang tidak tertarik. Nah, kami juga membantu untuk mencetak kemasan contoh dari produk-produk yang sudah dikonsultasikan tadi. Silakan, next. Nah, ini lokasi klinik ada di mana-mana, di 5 wilayah. Waktu operasionalnya Senin sampai Kamis dan Jumat sesuai jadwal kerja. Next. Nah, ini adalah mitra-mitra UMKM atau dinas yang sering membantu kami untuk memberdayakan UMKM. Next. Nah, itu Bapak Ibu semua yang saya sampaikan. Saya ada waktu untuk ibu-ibu bertanya. Nah, silakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu ya. Saya mau tanya Ibu. Iya. Ya, silakan Bu. Om Swastiastu, selamat siang. Selamat siang. Nama saya Krisni dari Jakarta Utara. Saya ingin bertanya, kebetulan ada beberapa ibu-ibu atau teman yang ingin ikut UMKM Preneur, terus belum tahu daftarnya di mana, terus untuk pelatihannya kami harus isi di link atau secara manual. Demikian, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tadi saya sudah sampaikan di depan ya, di P1 itu mendaftar. Mendaftar itu ada 3 cara. Bisa datang ke kantor kecamatan yang terdekat dari rumah tinggalnya. Kemudian bisa juga mendaftar lewat web. Kita punya website jakpreneur.jakarta.go.id. Bisa juga lewat Tokopedia. Tapi hari ini spesial. Kami yang datang untuk mendaftarkan ibu-ibu yang mau ber-UMKM. Nah, nanti Bu Ana dari Jakarta Utara ada juga kan? Nah, jadi nanti pusat, utara, barat, selatan, timur dikelompokkan. Nah, ibu-ibu yang dari Jakarta Pusat siapa? Selatan siapa? Supaya gampang kami bantu. Nanti dihubungkan ke pendamping. Nah, saya lupa tadi menyampaikan bahwa betul-betul Pak Gubernur serius untuk memberdayakan UMKM. Di tiap-tiap kecamatan ada 8 orang pendamping kewirausahaan yang ditempatkan untuk membantu masyarakat yang ingin berentrepreneur. Jadi ada 8 orang yang siap membantu ibu-ibu. Tapi hari ini kami yang datang ke tempat ini. Nah, seperti itu Bu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Persyaratannya cuma KTP saja sama KK gitu. Karena kami ingin melihat apabila ada bantuan dalam satu KK itu tidak mendapatkan bantuan berkali-kali. Karena kita ini warga Jakarta banyak sekali. Nah, pemerintah juga terbatas. Nah, jadi 1 orang per KK untuk dapat bantuan. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak juga boleh bertanya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Izin bertanya, saya Winda dari Jakarta Selatan. Ibu, ini saya mau tanya, ini program Provinsi DKI Jakarta saja atau program Indonesia? Karena terus terang kami memang masuk Jakarta Selatan, tapi KK dan KTP kami Jawa Barat. Itu bagaimana? Apakah Ibu bisa kasih masukan ke kami? Kalau kami kepingin ikut seperti ini, apakah di provinsi lain juga sama programnya atau ini khusus untuk DKI saja? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu.
saya sudah menyampaikan tadi bahwa untuk gabung entrepreneur ada 2, KTP DKI dan non DKI. Jadi kebetulan program ini hanya punyanya Pemprov DKI Jakarta gitu. Nah, jadi saya selalu menyampaikan, memberikan semangat kepada ibu-ibu yang di Jakarta bahwa ayo maju, ayo berentrepreneur. Tidak ada provinsi seperti ini di Indonesia yang betul-betul mendukung UMKM. Nah, mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang bisa melihat bahwa program-program yang ada di Jakarta itu bagus sehingga bisa diduplikasikan ke nasional. Seperti itu. Nah, tapi begini, Ibu jangan berkecil hati. Nah, nanti kalau umpamanya ada WHDI yang KTP-nya non DKI, kami akan mencarikan pelatihan yang tidak menggunakan biaya APBD, yang dibiayai oleh kolaborator, nanti bisa ikut pelatihan tersebut. Jadi semuanya ada solusi. Yang penting ibu-ibu benar-benar ingin berusaha. Ya, masih ada lagi? Tapi semuanya ditulis ya, maunya ikut pelatihan apa. Nah, karena kami pemerintah tidak bisa masuk ke dalam hati ibu-ibu semua, maunya apa. Jadi harus fokus. Kalau mau pelatihan fashion, ikut pelatihan fashion. Kalau mau di kuliner, kuliner. Mau craft. Jangan ada pelatihan fashion di sini ikut, ada pelatihan menjahit di sana ikut gitu. Jadi UMKM itu harus fokus. Nah, kenapa banyak UMKM yang gagal? Karena sering kita ini orang Indonesia latah gitu. Di sana bikin ini mau juga, di sana mau ini bikin juga. Dan akhirnya apa? Waktunya terbuang. Nah, jadi kita harus fokus gitu. Demikian Bapak Ibu. Masih ada yang lain? Ya. Nah, ibu-ibu juga, saya mau tanya nih, ibu-ibu Jakarta ya, mohon maaf yang KTP-nya non DKI sebentar ya Bu. Apakah ibu-ibu WHDI yang hadir saat ini ada yang punya usaha bikin snack box atau nasi box gitu? Coba angkat tangan. Ada. Nah, itu ya Mbak Tias. Ini Jakarta Timur apa Jakarta lain? Utara. Utara. Nah, nanti bisa komunikasi ya Bu Ana, didaftarkan Jakpreneur, kemudian lihat usahanya apakah memang sudah biasa menerima pesanan. Sudah. Tapi perlu kami kurasi nanti supaya pada saat ada kegiatan-kegiatan kita order ke ibu-ibu. Nah, atau mungkin paling gampang begini Bu Rai, Bu Ketua. Ibu-ibu dari WHDI di Utara buat komunitas. Nah, supaya nanti kalau ada order bisa janjian. Ibu A bikin ini, Ibu B bikin ini, supaya ada keadilan. Nah, tidak cuma satu-satu yang diorder. Nah, kita akan ada pelatihan besok ya di Rusun. Ya, Rusun Nagrak. Ada yang tinggal di Rusun Nagrak, Marunda. Nah, mungkin nanti bicara sama Bu Ana, kami butuh makanan dan snack untuk pelatihan selama 4 hari. Nah, kalau betul-betul sudah bagus kualitasnya, sudah ada Instagramnya, kami bisa melihat track recordnya selama ini, bisa diorder. Nanti Bu Ana bicara di setelah ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kami punya anggaran, kami bisa beli hasil karya ibu-ibu UMKM, tapi semua harus dikurasi dulu. Nah, apakah sudah enak, kemasannya bagaimana, menunya seperti apa? Karena kami tidak ingin mempromosikan sesuatu produk yang belum terkurasi atau belum dinilai kualitasnya, seperti itu. Nanti Bu Ana komunikasi ya sama Ketua Utara gitu ya.
Masih ada lagi? Mungkin semuanya sudah jelas. Nanti tim kami ada yang akan tinggal di sini karena saya mohon maaf akan bergeser lagi ke acara berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini dapat berguna bagi Bapak Ibu semua, khususnya WHDI yang ada di Jakarta. Dan Pak Gubernur berpesan kita akan mengatur waktu untuk ibu-ibu WHDI bisa beraudiensi dengan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Ratu untuk tetap di tempat Ibu untuk menerima ucapan terima kasih, dan kami mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua WHDI Provinsi DKI Jakarta Ibu Ninyoman Raismawati didampingi para penasehat WHDI DKI Jakarta Ibu Agung Putri dan Ibu Nurastuti Mulyadi serta 5 ketua WHDI wilayah. Kami persilahkan untuk langsung menuju ke atas panggung. Kita akan menyaksikan bersama penyerahan ucapan terima kasih dari kami kepada Ibu Ratu selaku dari Dinas PPKU KM Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia menjadi narasumber seminar kali ini yang tentunya luar biasa, menjadikan kita lebih semangat lagi untuk berwirausaha. Betul ya ibu-ibu? Boleh dong tepuk tangan yang meriah kalau begitu. Karena kita sudah lihat buktinya ya. Sudah ada yang menikmati hasil dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh khususnya dari Dinas PPKU KM Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah ucapan terima kasih kami dari WHDI kepada Ibu Ratu. Mohon diabadikan dengan foto bersama. Dan selanjutnya tidak mau kalah ya, dan ini adalah sesuatu yang surprise ini dari Ibu Ratu ya, pemberian secara simbolis dari Dinas PPKU KM Provinsi DKI Jakarta, yaitu hibah mesin jahit kepada ibu-ibu WHDI di seluruh wilayah. Yang hari ini baru datang 2 unit mesin jahit sebagai simbolis, dan nantinya akan diusahakan menjadi kurang lebih 13 mesin jahit yang bisa dipakai untuk berwirausaha yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratu. Jadi tadi sudah disampaikan ya sama Ibu Ratu ya, mesin jahit ini dipakai untuk usaha Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Silakan berfoto bersama. Ini salah satu bentuk support dari Dinas PPKU KM. Terima kasih banyak Bu Ratu yang luar biasa. Tepuk tangan aplaus yang meriah dulu kepada Bu Ratu. Itulah kehebatan keluar biasa dari Pemprov DKI yang dalam hal ini kami disupport oleh Bu Ratu, dan terima kasih banyak. Mesinnya juga sudah dihibahkan, tetapi nanti teknisnya kami harus menghadap Pak Gubernur. Nanti kami akan menghadap untuk sekalian audiensi, dan luar biasa Ibu Ratu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Ratu tidak
terus berkenan mendampingi membina umat kami di DKI sehingga tambah maju secara ekonomi, mandiri dan tambah sukses. Ibu-ibu WHDI saya minta perhatian, semangat. Ya, coba tadi Bu Ratu minta ibu-ibu ini harus semangat, harus maju, harus mandiri, harus kreatif, dan harus mampu mau belajar. Untuk itu kita harus belajar dan belajar terus. Ibu-ibu saya mau teriakan yelnya dong. Ibu-ibu WHDI, saya sehat, saya semangat, saya maju. Ayo. Baik. Karena ini mendukung UMKM. Saya mau memberdayakan ibu-ibu untuk memberi semangat pada UMKM kita. Ibu-ibu WHDI tolong, kalau memang mau berusaha, mau mengikuti, mengimplementasikan kebijakan dari Pemprov DKI, mari kita dukung bersama dengan semangat dalam diri kita sendiri terlebih dahulu untuk mendukung ekonomi keluarga, untuk menopang kesejahteraan. Mari ibu-ibu mulai, saya sehat, karena harus sehat dulu. Kalau ibu-ibu nggak sehat, ibu nggak bisa bekerja. Kalau ibu nggak punya semangat, ibu juga tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi harus ada semangat dalam diri. Mari, saya sehat, saya semangat, saya luar biasa. Ya, paling ulang. WHDI DKI, saya sehat, saya semangat, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu Ratu, tepuk tangan. Mas Ampuro, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ketua WHDI DKI Jakarta yang memberi semangat luar biasa. Saya mau kalau sudah semangat tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Yang kedua ke belakang ya. Baik, selanjutnya kami mengundang Bapak Ketut Wartika selaku Wakil Ketua Umum Badan Dharma Dana Nasional untuk naik ke atas panggung yang akan menyerahkan secara simbolis bantuan susu Biostim atau Biostim kepada Ketua WHDI Provinsi DKI Jakarta, kembali didampingi para penasehat WHDI DKI dan para ketua wilayah. Kami persilakan. Wah, tadi mesin jahit sudah. Kemudian susu. Waduh, setelah ini apa ya? Banyak sekali surprise hari ini di hari ulang tahun WHDI ya. Mesin motor nanti ya Pak ya dibicarakan. Kalau bapak-bapaknya minta mesin motor. Baik, kami persilakan mengambil tempat ibu-ibu dari ketua wilayah, juga ada ibu para penasehat WHDI DKI. Sebentar, tolong Mike. Bu, saya minta waktu 3 menit. Mohon izin minta waktu 3 menit, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Ampura nih yang mau menyebut namanya satu-satu, panjang juga nih, nggak apa-apa Bu ya, dikit Bu ya. Yang kami hormati Ketua Umum WHDI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Arisute. Biro Dikmental Pemprov DKI yang dalam hal ini diwakili Bapak Herman. Kita baru kemarin ketemu Pak ya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kuk M Pemprov DKI Ibu Elizabeth Ratu Rantialu yang barusan sebagai narasumber kita. Pembimas DKI Bapak Putu Jaya, Penghubung Pemda Bali Bapak Haji Arifin, Ketua PD DKI Haji Bagus Yudi, Ketua WD DKI sebelah saya Bu. Ya, Ketua SDAD DKI Jakarta Pak Made Sudiarte Ampura, tadi terlewat baru yang lihat Pak Made. Silakan Pak Made ke depan katanya Pak Made. Ketua PSN DKI Guru Mangku Miliun,
Ketua Banjar SDHD ini lengkap nih. Ada Pak Putu Maharte, Pak Nyoman Srisne, Pak Nyoman Aditya Bara, lagi Agung Dwi-Kore, Ampura, ya, dan juga Pak Mademas Nili mewakili Jakarta Selatan nampaknya niki. Para ketua organisasi keagamaan yang dalam ini ada Pak Nyoman Teguh Parisade, Preside Ampura dari Mandira Widayake, para sesepuh umat tentunya, dan para undangan itu ibu-ibu semua. Yang mohon maaf sebelumnya karena Ketua BDDN Pak Triandoko Seto berhalangan hadir, ya. Ya, ini BDDN sudah dibentuk oleh PHDI, diresmikan oleh Bimas Hindu DKI, ya, Jakarta. Dan itu atas dasar PMA nomor 4 tahun 23. Ya, jadi kita hadir di sini bukan bermaksud membebani umat, tetapi kita membantu memfasilitasi umat Hindu dalam hal pengumpulan, pengelolaan dana punya dari umat Hindu. Nah, kami minta juga kepada ibu-ibu WHDI dan semua yang hadir di sini, tolong kita dibantu untuk mensosialisasikan BDDN, karena ini dari kita untuk kita. Kita tahun lalu juga sudah melaksanakan pembagian susu, ya, bekerja sama dengan Tempo Scan Pacific. Tetapi tahun lalu agak terbatas karena kami belum banyak punya BDDN wilayah di daerah-daerah. Nah, kali ini kita membagikan susu kepada di seluruh Indonesia, ya, berjumlah sekitar 24.000 box atau kotak, ya, 24.000 kotak, yang itu isian 390 gram dan 715 gram. Untuk Jabodetabek kami berikan salurkan sekitar 11.000 lebih kotak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum kami secara resmi menyerahkan susu. Oke. Ya, inilah penyerahan secara simbolis susu yang akan diberikan oleh Wakil Ketua Umum BDDN, Bapak Ketut Wartike. Kami boleh minta tepuk tangan yang meriah kepada tentunya WHDI Provinsi DKI Jakarta didampingi para penasehat dan para ketua wilayah. Terima kasih banyak, Bapak. Pak Ketua BDDN, saya mengucapkan terima kasih banyak atas susu yang disampaikan sebanyak 50 box. Bagi ibu-ibu yang berkenan karton, bukan ini ya, karton. Jadi Bapak Ibu yang punya anak cucu dari umur 1 sampai 12 sampai 3 tahun dan di atas 3 tahun bisa mengambil susu untuk mencegah stunting. Ini juga adalah program dari Pemprov DKI sama pemerintah DKI. Jadi mari kita kolaborasi, termasuk juga tidak harus di umat Hindu saja, umat yang lain pun kita akan bekerja sama untuk distribusi susu yang ada di DKI, di mana kita sudah mendapatkan bagian hibah susu. Terima kasih Pak Ketut. Dan juga pemberian plakat sebagai tanda ucapan terima kasih kami dari WHDI DKI Jakarta kepada perwakilan BDDN. Atur suksema Bapak dan para ibu-ibu yang luar biasa. Dan BDDN juga sudah memikirkan ya bagaimana mencegah stunting dengan pemberian
susu sebanyak 50 karton. Nanti boleh diambil di akhir acara. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Matur suksembang.